Halo, ketemu lagi dengan saya, John Satriani. Seperti pada video saya sebelumnya, kali ini saya ingin sedikit berbagi yang saya ketahui mengenai spam. Di video sebelumnya saya sempat janji mengenai soal itu ya, saya coba ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu spam, lalu jenis-jenis spam, dan lalu bagaimana cara ngatasi supaya video, komen, dan thumbnail kita itu tidak masuk spam. Oke, buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya setiap notifikasi yang supaya setiap video yang saya upload, teman-teman semuanya mendapatkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya mari kita buka YouTube Studionya terlebih dahulu. Kita bisa buka di pojok kanan atas. Lalu kita pilih YouTube Studio. Untuk teman-teman yang menggunakan handphone, itu bisa membuka menggunakan menu browser. Lalu jangan lupa untuk mengganti menjadi mode desktop agar tampilan kita sama, atau mungkin agar tampilan teman-teman semuanya sama seperti tampilan pada komputer. Oke, jika sudah terbuka, sedikit saja. Apa itu spam? Spam adalah konten atau percakapan yang menyesatkan penggunanya sehingga sulit untuk menemukan materi-materi lain yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Spam terkadang dapat digunakan juga untuk mengirimkan pesan tertentu tanpa izin kepada pengguna di YouTube. Contohnya, jadi seseorang mengirimkan pesan balasan suatu pesan. Maksudnya adalah ada terkadang mungkin kita jumpai ada seseorang yang mengirim balasan dari pesan orang lain, sementara orang tersebut tidak menonton di video tersebut. Tapi dia cuma mengirim pesan balasan saja, dia tidak menonton dan juga bahkan dia tidak menulis komen utama. Mungkin teman-teman bisa terkadang menjumpai hal-hal seperti itu ya. Nah, untuk komen-komen seperti ini atau untuk balasan-balasan seperti ini otomatis langsung masuk dalam kotak spam. Dan juga komen induknya juga nanti akan masuk ke spam. Oleh karenanya, untuk teman-teman yang membalas suatu komentar dari orang lain, harap untuk berhati-hati ya. Harap juga untuk komen di komen induk. Lalu jika ingin membalas suatu komen dari orang lain, itu juga hati-hati, jangan sampai copy paste dan di banyak tempat. Karena jika copy paste dan di banyak tempat, pasti akan langsung masuk spam. Jadi saran saya, jika teman-teman ingin mengajak silaturahmi, itu jangan lewat balasan suatu komen, tapi langsung saja kunjungi channelnya, tonton videonya, lalu ajak silaturahmi. Jangan melalui balasan pesan, karena selain akan masuk spam, pasti akan mengganggu sekali sang pemilik videonya. Oke, ada yang ditanyakan dari teman-teman? Jika ingin ada yang ditanyakan, teman-teman bisa menulis pada kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa untuk klik like-nya pada video ini jika kalian suka video ini. YouTube sendiri ngedeteksi spam itu berdasarkan teks dari komentar atau perilaku dari pemberi komentar tertentu. Misalnya berulang kali memposting komentar dapat dideteksi sebagai spam. Maksudnya kita berulang kali nulis komentar di banyak tempat tapi hanya copy paste. Terkadang beberapa orang menuliskan spam karena tujuannya biar cepat, lalu tidak otomatis dia secara durasi itu menonton video kita itu pasti dalam waktu yang singkat.
Karena begitu ketik pesan langsung dia pindah halaman lagi, ketik pesan lagi, pindah halaman pesan lagi, ketik pesan lagi, lihat video lain lagi. Nah, dalam hal ini kita tidak menonton atau mungkin menonton paling hanya beberapa detik, sementara menuliskan pesan di suatu video tertentu, nah itu langsung videonya pasti akan langsung masuk spam. Oke, lalu macam-macam spam. Ada banyak sekali di YouTube macam-macam spam. Ada mulai dari spam video, ada mulai dari spam thumbnail, atau mungkin ada juga spam komentar, dan masih banyak yang lainnya. Kesempatan kali ini saya ingin jabarkan sedikit beberapa saja dari kesemuanya, yaitu yang pertama spam video. Spam video itu adalah video yang dibuat secara berlebihan dan mengarahkan penonton untuk melakukan sesuatu yang melanggar kebijakan-kebijakan YouTube. Contohnya, seperti keluar dari halaman YouTube, lalu mengarah ke link-link tertentu, nah itu juga pasti akan dianggap spam video oleh pihak YouTube. Selain itu, ngupload konten-konten yang sama secara berulang pada satu atau beberapa channel, ini juga pasti langsung dianggap spam video oleh YouTube. Oleh karenanya, teman-teman kalau bisa, bagi yang memiliki 2 channel atau lebih, itu saran saya untuk difokuskan atau mungkin videonya hanya diupload di satu channel saja, jangan diupload di banyak channel, karena tujuannya adalah agar tidak terdeteksi spam video oleh pihak YouTube. Selain spam video, yang kedua ada thumbnail atau spam thumbnail. Spam thumbnail itu maksudnya adalah thumbnail yang menyesatkan. Bisa dianggap sebagai thumbnail yang menyesatkan, atau mungkin spam thumbnail. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah clickbait. Ya, clickbait itu adalah ajakan untuk menonton video tertentu. Misalnya, ayo tonton video saya, pasti akan cepat bisa untuk menambah 4.000 subscriber, atau mungkin 10.000 atau mungkin 100. Tapi, pas ketika kita buka isi videonya, itu tidak sesuai. Nah, banyak sekali kita temukan contoh-contoh yang seperti itu. Nah, mungkin saat ini tidak masalah, tapi saya yakin di kemudian hari pasti bermasalah. Saya banyak sekali melihat video-video yang seperti itu. Contohnya misalnya, judulnya menambah 4.000 jam tayang YouTube misalnya, dalam waktu 1 malam. Tapi ketika dibuka, isi videonya membahas soal spam, isi videonya membahas soal yang tidak sesuai gitu, mungkin membahas soal video-video lainnya gitu. Nah, ini pasti langsung akan menambah atau mungkin akan langsung terdeteksi sebagai spam video dalam YouTube. Oleh karenanya, kita sebagai konten kreator, teman-teman semuanya sebagai orang-orang yang sangat kreatif, diharapkan membuat judul atau mungkin thumbnail itu yang sesuai dengan isi dari video yang kita upload. Jadi tidak dianggap menyesatkan oleh YouTube. Lalu selain spam video, spam thumbnail, ada lagi spam komentar. Nah, mungkin ini yang teman-teman tunggu-tunggu. Spam komentar itu adalah komentar yang berulang, memberikan komentar identik sama. Biasanya ada teman-teman YouTube yang suka nulis konten dengan cara copy paste. Nah, ini jelas-jelas salah dan melanggar dan bisa masuk dalam list spam. Selain itu ada juga komentar yang isinya link tertentu. Mungkin teman-teman ada yang suka komen dengan membubuhkan link, ayo kunjungi channel saya, ini linknya. Nah, itu juga pasti akan langsung masuk spam. Oleh karenanya diharapkan teman-teman berhati-hati dalam membuat suatu konten. Oke, mulai dari judul, thumbnail, jangan sampai clickbait, dan juga isi dari video kita itu harus sesuai dengan apa yang kita sajikan di awal. Misalnya thumbnailnya harus sesuai, judulnya harus sesuai gitu, agar tidak dianggap menyesatkan. Komen juga harus hati-hati, hindari copy paste, hindari penulisan sub for sub.
karena sub for sub itu dilarang dan tertulis dalam kebijakan YouTube. Nah, akan tetapi jika kita ingin mengajak silaturahmi, nah ini baru nggak dilarang. Oke, selama teman-teman amanah dan selama teman-teman bisa saling menjaga silaturahmi agar tetap terjalin dengan baik, itu tidak dilarang oleh pihak YouTube. YouTube hanya melarang untuk kita sub for sub. Oke, itu dia. Lalu, bagaimana cara kita membatasi suatu pesan atau suatu komen pada video kita? Kita bisa merubah atau kita bisa setting komen-komen seperti apa kita tidak ingin lihat. Itu kita bisa settingnya di mana? Kita bisa setting di sini, menu setelan dalam YouTube Studio teman-teman. Oke, di sini ada komunitas. Nah, di dalam di dalam komunitas ini itu banyak sekali yang bisa kita atur, seperti moderator. Kita bisa menambahkan moderator pada video kita. Lalu pengguna yang disetujui. Kita juga bisa membatasi siapa-siapa saja yang bisa melihat video kita. Lalu kita juga bisa menyembunyikan konten kita dari orang, atau kita ingin memblokir seseorang gitu ya. Kita bisa. Dan ini yang terakhir adalah kata-kata yang diblokir. Contoh, misalnya saya tidak suka dengan kalimat sub for sub. Kita ketik saja sub 4 sub. Lalu kita akhiri dengan koma. Nah, secara otomatis komen kita atau komen-komen yang masuk ke kita dengan penulisan sub for sub itu nanti akan masuk dalam kolom dalam daftar spam di channel kita. Nah, oleh karenanya untuk teman-teman yang ingin menuliskan komentar dalam video tertentu, video orang lain, diharapkan bijak, diharapkan tidak mengajak atau tidak mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan sub for sub. Akan tetapi yang saya sarankan adalah kita ajak teman-teman kita semuanya untuk saling silaturahmi. Nah, karena sub for sub itu dilarang, sementara silaturahmi itu tidak dilarang. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.